Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengabulkan panggilannya, dan di dalam panggilan Allah itu ada kebahagiaan. Tidak ada yang lebih nikmat kecuali ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengabulkan panggilannya dalam bentuk hayya 'alas shalah. Itulah sebabnya setelah kata hayya 'alas shalah itu diikutkan dengan hayya 'alal falah. Ayo kita sholat dan mari kita meraih kemenangan. Dan itu artinya adalah bahwa kemenangan yang sesungguhnya itu ada dalam ibadah sholat. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ada dalam ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan secara berjamaah dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal saleh, yang mudah-mudahan catatan kebaikan kita selalu bertambah dan semakin berat timbangannya. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, hendaknya selalu kita jadikan pedoman. Kita harus berupaya untuk mengukur apa saja yang kita lakukan, kita coba ukur, kita coba timbang-timbang kesesuaiannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebenarnya adalah cara untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintainya. Harapan kita tentu saja adalah di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya, kita bisa mendapatkan pertolongannya di satu hari yang sangat sulit, di satu hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita, di satu hari di mana semua kita akan merasa bahwa amalnya kurang. Oleh karena itu yang paling kita butuhkan pada waktu itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, mencoba untuk membaca sejarah, penggalan sejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah itu sendiri adalah mengandung banyak pelajaran, mengandung banyak ibrah. Melalui sejarah kita bisa belajar, melalui sejarah kita bisa gali hikmah-hikmah yang ada di balik perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah berkaitan dengan diizinkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk melakukan hijrah ke wilayah Habasyah.
Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Diizinkan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diizinkan? Karena memang di kota Mekah mereka selalu mendapatkan intimidasi, selalu mereka itu ditindas, sehingga salah satu dari solusinya adalah mencari wilayah yang aman untuk mempertahankan akidah, mencari tempat-tempat di mana mereka dilindungi ketika mereka ingin mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari wilayah yang oleh Rasul adalah wilayah yang aman, karena Rasul tahu bahwa raja pada wilayah Habasyah itu seorang raja yang la yuzlamu indahu ahadun, tidak dizalimi siapapun di sisi mereka. Artinya seorang raja yang adil, raja yang memberikan perlindungan bagi rakyat-rakyatnya, raja yang memberikan kebebasan untuk mengamalkan keyakinan-keyakinan yang mereka anut. Nah, diperintahkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka untuk berhijrah ke Habasyah, dan hijrah ke Habasyah itu dilakukan 2 kali. Ada 2 kali, 2 periode atau 2 apa namanya itu ya. Yang pertama diperintahkan oleh Nabi, kemudian mereka pulang kembali karena mengira bahwa Mekah itu kondisinya sudah aman. Ada isu-isu yang tidak benar yang didengar oleh mereka. Ada riwayat yang batil yang sampai ke telinga mereka, dibuat isu itu oleh orang-orang Quraisy, di mana sampai berita kepada mereka bahwa Rasul dengan orang Quraisy itu punya satu kesepakatan di mana Rasul sudah bisa menghormati atau memuji-muji patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu. Itu berita yang sampai ke mereka. Tapi berdasarkan penjelasan para ulama bahwa informasi itu, riwayat itu adalah riwayat yang mungkar, riwayat yang tidak benar, karena Rasul tidak pernah menyepakati itu, dan Rasul tidak pernah memuji-muji Tuhan-Tuhannya orang-orang jahiliyah. Maka dalam hitungan bulan saja baru mereka sampai ke sana. Mereka pulang kembali. Ternyata sampai di Mekah mereka mendapatkan keadaan yang berbeda. Keadaan tidak seperti yang mereka duga, sehingga mereka kembali melakukan hijrah ke wilayah Habasyah untuk yang kedua kalinya. Itulah sebabnya hijrah ke Habasyah dilakukan 2 kali atas izin dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita jelaskan juga bahwa orang-orang Quraisy tak pernah merasa senang kalau seandainya mereka itu tetap mempertahankan agama, keyakinan baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikejarlah oleh orang-orang Quraisy itu ke Habasyah itu mereka yang sudah hijrah itu. Diutus utusannya. Kalau dalam satu riwayat itu dikatakan diutuslah ke wilayah Habasyah itu namanya Abdullah ibnu Abi Rabi'ah dengan Amr ibnu Al-As. Ini 2 orang pentolan jahiliyah, pentolan Arab ketika itu yang jago diplomasi. Jadi dikirimlah mereka untuk menemui Raja Habasyah itu agar Raja Habasyah mengembalikan mereka ke kota Mekah. Tetapi sebelum mereka berbicara tentang itu, 2 orang utusan ini membawa hadiah-hadiah yang disukai oleh Raja Najasyi itu. Jadi dibawanya bukan hanya untuk raja saja, tapi dibawa juga untuk orang-orang yang bersama dengan raja. Kan raja itu punya ada pembantu-pembantunya. Hadiah itu dibawa untuk semua mereka, untuk melembutkan hati mereka. Dan sebelum mereka berbicara tentang itu, mereka
berikan dulu semua hadiah kepada mereka, Raja Habasha dan wakil-wakilnya. Setelah itu barulah mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan sebenarnya dari Raja Najasyi itu, dari Malik Habasha. Mereka ingin agar mereka dikembalikan ke kota Mekkah. Mereka itu adalah orang-orang yang menghina kamu, menghina agama kalian. Mereka juga tidak siap untuk mengikuti keyakinan yang kami anut, dan mereka juga tidak mau ikut kepada agama yang kamu anut. Dia mulai dari situ untuk menimbulkan kebencian Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi itu orangnya cerdas, tidak bisa menerima begitu saja. Dipanggillah oleh Raja Najasyi orang-orang muslim, para sahabat yang hijrah ke wilayah mereka, ke wilayah Habasyah itu, dan ditanya oleh Raja Najasyi, apa benar kalian seperti itu? Apa benar, dan apa sebenarnya keyakinan yang kalian anut? Disebutkanlah oleh para sahabat yang ada di situ, yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ketika itu pada saat Raja Najasyi meminta, coba kamu sebutkan apa di antara keyakinan yang kalian anut. Tentu disebutkannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja yang diajarkan Nabi adalah semuanya adalah kebaikan. Tidak boleh berbohong, harus saling tolong menolong dan lain sebagainya. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib ketika itu membaca surat Maryam. Ini nampak cerdasnya Ja'far bin Abi Thalib ketika itu pada saat dia membaca surat Maryam. Maryam itu kan ibunya Isa, karena Isa ibnu Maryam. Isa itu kan nabinya Raja Najasyi. Dibacalah oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam itu mulai dari awal, dan Raja Najasyi ini menangis ketika mendengarkan surat Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Raja Najasyi di hadapan utusan orang Quraisy tadi, Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah? Kata Raja Najasyi itu, inna hadza walladzi jaa bihi Isa yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya apa yang dibaca oleh Ja'far ini dengan apa yang dulu dibawa oleh Isa ibnu Maryam, kata Raja Najasyi, yakhruju min mishkatin wahidah, sungguh itu datang dari sumber yang sama, karena isinya sama, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada beriman kepada Allah. Karena Isa itu sendiri adalah utusan Allah. Ini datang dari satu sumber katanya. Disuruhnya pergi Amr ibn al-As, kalian pergi, saya tidak terima apa yang kalian inginkan, kata Raja Najasyi. Kemudian Amr ibn al-As ini tidak putus asa. Dia coba kembali. Besoknya Amr ibn al-As ngomong lagi dengan Raja Najasyi sambil mengatakan bahwa mereka-mereka yang berada dalam kekuasaan kamu itu, sahabat-sahabat baru kamu itu, kata Amr ibn al-As, adalah orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk Isa ibnu Maryam. Biar emosinya dia mengkhitab emosi Raja Najasyi tadi itu. Karena Nabi Isa itu orang yang sangat dimuliakan oleh Raja Najasyi, karena ahlul kitab nabinya adalah Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Mereka menuduh Isa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Dipanggil kembali para sahabat itu dan ditanya, apa pendapat kalian tentang Isa ibnu Maryam? Itu langsung pertanyaan Raja Najasyi. Ketika itulah kembali Ja'far menyebutkan
tentang Isa itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Ja'far, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna, kami mengucapkan sesuatu tentang Isa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kami, bahwa Isa itu adalah Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu, bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah dan ruhnya Allah, ruhullah. Karena Nabi Isa itu kan lahir tanpa ayah, diperintahkan oleh Allah Jibril alaihissalam untuk meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya Maryam, maka hamillah Maryam tanpa hubungan suami istri. Maka Isa itu disebut dengan ruhullah. Ruhullah itu kata ruh itu ketika disandarkan kepada Allah itu menunjukkan tasyrif, menunjukkan kemuliaan. Sama dengan kata baitun, rumah, kalau disandarkan kepada Baitullah, rumah Allah, itu litasyrif, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk memberikan sifat mulia. Maka Baitullah, rumah Allah. Ini masjid ini disebut dengan Baitullah, rumah di mana di situ sering disebut nama Allah, sering dibacakan ayat-ayat Allah, sering diingatkan kita kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan Baitullah. Maka kata ruh, ruhullah, ruh Allah, ruh yang datang dari Allah itu untuk memberikan kemuliaan. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemuliaan dari segi sebutan, sandarkan kepada Allah. Maka Abdullah, hamba Allah. Dan Rasul mengatakan bahwa nama yang paling baik itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Jadi nama yang paling baik itu Abdullah, kata Rasulullah SAW. Orang sekarang aja yang malu dia membuat nama anaknya Abdullah. Apa katanya? Ini jadul, ini nama zaman-zaman dulu ini. Jarang sekali orang memberikan nama anaknya dengan Abdullah. Padahal kata Rasul itu adalah nama yang paling baik. Maka jawaban Ja'far bin Abi Thalib, Isa itu adalah Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-azra al-batul. Itu adalah kalimat Allah, kebesaran Allah, bentuk dari kekuasaan Allah. Alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada, dihembuskan kepada Maryam al-azra al-batul. Al-azra itu gadis, al-batul yang ahli ibadah. Mendengarkan kata itu merasa tersanjunglah Raja Najasyi. Berarti tuduhan Amr ibnul As tidak benar, karena Amr ibnul As mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang Isa, padahal yang diucapkannya adalah kata-kata yang sangat mulia sesuai dengan kenyataan yang ada pada Injil. Karena Injil juga menyebutkan Isa seperti itu, Injil yang asli. Beda nanti dengan Injil yang sudah diselewengkan, yang sudah dirubah-rubah. Karena orang-orang Nasrani Ahlul Kitab itu juga yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah-rubah kitab mereka itu sehingga tidak lagi asli seperti dulu. Maka dalam Injil yang asli itu Isa bukanlah sebagai anak Allah, tetapi Isa sebagai Rasulullah, hamba Allah, ruhullah. Ketika Ja'far sudah menjawab seperti itu, semakin yakinlah bahwa orang ini adalah orang-orang yang baik, karena sesuai dengan mereka memiliki keyakinan yang sama, sesuai dengan yang diyakini oleh Raja Najasyi. Ketika itu disuruh utusan itu pergi, kalian mendatangkan sesuatu yang tidak benar, maka dia tidak menerima permintaan Amr ibnul As agar mereka dipulangkan ke kota Mekah.
Nah, setelah itu mereka sangat merasa aman berada di wilayah Habasyah di bawah perlindungan Raja Najasyi tanpa ada sedikit pun intimidasi, bahkan mereka diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengamalkan apa yang mereka yakini. Hal itu tergambar dari riwayat yang datang dari Ummu Salamah. Ada satu riwayat yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ketika itu ikut hijrah bersama Abu Salamah, suami istri dia ikut berhijrah. Pada akhirnya nanti Ummu Salamah kan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hijrah itu, lamma nazalna ardal Habasyah jawarna biha khaira jarin an-Najasyi. Ketika kami sudah sampai berada di wilayah Habasyah itu, jawarna biha, kami berada di sana, kami bertetangga dengan khaira jarin. Kami bertetangga dengan tetangga yang terbaik, an-Najasyi, yaitu Najasyi. Amanna ala dinina wa abadna allaha la nu'zi aw la nu'za wa la nasma' syai'an nakrahuhu. Kami aman, sangat aman dalam menjalankan agama kami. Kami menyembah Allah dengan tenang, la nu'za wa la nasma'u syai'an nakrahuhu. Tidak pernah kami disakiti dan kami tidak pernah mendengarkan sesuatu yang membuat kami menjadi benci atau tidak suka. Ini ungkapan dari Ummu Salamah yang ikut berhijrah, bahwa keberadaan mereka di wilayah Habasyah itu keberadaan yang sangat menyenangkan. Mereka bertetangga dengan tetangga yang terbaik, yang dia maksud adalah Raja Najasyi, Raja Habasyah itu sendiri. Sampai hijrah kedua ini lama, mereka baru pulang ke Makkah karena mereka merasa aman. Daripada balik ke Mekah mereka tidak nyaman, tentu mereka akan tetap berada pada wilayah yang mana mereka itu bisa menjalankan agama mereka secara baik. Ikhwati fillah, kita coba lihat beberapa pelajaran dari hijrah ke Habasyah ini. Yang pertama sekali adalah inna fi hijrati ba'dil muslimina ilal Habasyah dalilan ala masyru'iyatil hijrah wa hiya al-intiqalu min baladil kufri haitsu yata'azzaru 'alal 'abdi ay ya'budallah. Jadi sesungguhnya pada peristiwa hijrahnya sebahagian umat Islam ke Habasyah itu adalah sebagai dalil ala masyru'iyatil hijrah. Itu bisa dijadikan dalil bahwa hijrah itu masyru', hijrah itu dianjurkan, hijrah itu disyariatkan apabila memang kita mendapatkan intimidasi, mendapatkan tantangan yang berat ketika kita tidak bebas dalam menjalankan agama kita di satu tempat. Maka hijrah ke Habasyah tadi bisa menjadi dalil bahwa kita juga boleh untuk berpindah mencari tempat yang lebih aman. Pindahnya kemana? Ila darin yatamakkanu fiha min ibadatillahi biduni fitnah. Pindah ke sebuah tempat, wilayah, yatamakkanu fiha min ibadatillah, di mana memungkinkan untuk menyembah Allah biduni fitnah, tanpa adanya fitnah. Itu dianjurkan. Umpamanya kita berada dalam satu wilayah, satu tempat. Di tempat itu barangkali mungkin kita aja yang muslim, atau hanya beberapa orang saja. Agak ada kesulitan sedikit dalam menjalankan ibadah kita. Jangan-jangan untuk azan saja tidak dibenarkan, atau boleh azan tapi jangan dengan suara yang keras. Berarti ada syiar-syiar yang kita tidak dibolehkan untuk menjalankan. Kalau seandainya kita ingin pindah mencari tempat yang lebih aman, itu sesungguhnya adalah satu sikap yang masyru'. Itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama.
berdasarkan kepada sejarah tadi itu. Yang kedua, inna min ususin wa da'amatid din at-tadhiyatu bil mali wal watan wan nafs. Sesungguhnya di antara pondasi dan tonggak-tonggak dalam beragama itu adalah at-tadhiyatu bil mal wal watan wan nafs. Nampaknya memang kita dalam beragama ini perlu pengorbanan. Perlu ada sesuatu yang kita berkorban, mungkin harta kita, atau mungkin juga meninggalkan tempat yang paling kita sukai, atau juga mungkin mengorbankan jiwa fi sabili, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengorbankan harta demi mempertahankan agama itu satu yang mulia. Jadi mengorbankan harta kita demi mempertahankan agama itu satu perbuatan, satu sikap yang mulia. Dan itu artinya bahwa agama itu lebih mulia daripada harta kita sendiri. Agama ini harus lebih kita pertahankan daripada harta kita sendiri. Dan itu tergambar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Demi mempertahankan agama, mereka mengorbankan segala-galanya. Dan bagi kita hari ini ternyata juga akan seperti itu. Maka apapun yang kita korbankan demi agama, insya Allah akan dinilai kebaikan dan menjadi pahala. Barangkali kalau kita kembangkan maksudnya membela agama, mempertahankan agama, ya kalau pada masa dulu kan dengan berperang atau dengan hijrah seperti ini, tapi kita yang berada bawahnya di Pekanbaru, bagaimana kita memahami pengorbanan seperti ini? Bisa kita bawa contohnya begini, berkorban untuk agama untuk kita, dan barangkali juga, bukan barangkali, pasti tentu saja untuk keluarga dan anak-anak kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita punya agama dan keyakinan yang kuat? Apa yang harus kita lakukan? Siap enggak kita untuk membayarnya? Siap enggak kita untuk menghabiskan harta kita agar agama anak kita tetap terjaga dan terpelihara? Sekarang kita pilihlah tempat pendidikan yang memang kita yakin akan memberikan agama yang baik bagi anak kita. Cuma mahal. Ada sekolah yang barangkali asal-asal aja cuma murah. Kita milih yang mana? Asal sekolah sajakah? Enggak tahu apa yang dia dapatkan? Atau kita rela untuk menghabiskan harta kita asalkan agama anak kita terpelihara? Ini sesungguhnya adalah bagian dari pengorbanan. Kita tidak pula sedang merendahkan institusi atau merendahkan berbagai sekolah yang ada, enggak. Tapi secara fakta memang ada hal-hal yang bisa kita lihat. Ada di antara sekolah yang kadang-kadang tak belajar, tak hendak. Kita nggak tahu juga entah siapa yang mengajar di sana, entah siapa gurunya, yang diajar entah juga entah apa-apa. Sementara ada satu lembaga pendidikan dan kita tahu bahwa itu adalah baik dan itu yang kita inginkan selama ini. Cuma mahal. Ini kalau masalah kadang ada ikhwah-ikhwah kita yang bangun sekolah buat pula mahal-mahal sehingga awak payah pula menyekolahkan anak. Cuma memang tuntutannya seperti itu, agar dia bisa memberikan kesejahteraan kepada orang yang mengajar. Nah, di antara usus wa da'amat, di antara pondasi tonggaknya dalam menegakkan agama ini memang adalah at-tadhiyah bil mal. Kita harus siap berkorban, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan jiwa. Maka
wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan mengorbankan harta kalian dan diri kalian. Didahulukan di situ kata amwal, didahulukan di situ kata harta. Karena pada kebiasaannya kalau seandainya kita sudah sanggup untuk mengorbankan harta-harta kita, maka pada akhirnya insya Allah kita juga akan siap untuk mengorbankan diri. Kalau kita sudah siap mengorbankan harta kita, maka insya Allah kita akan siap untuk mengorbankan diri. Nah, seandainya untuk mendapatkan ilmu kita harus membeli buku, tapi bukunya harganya mahal, nggak usah banyak pikir dengan harga mahal tadi itu. Jika memang kita sanggup untuk membelinya dan kita perlu, maka ketika kita belanjakan uang kita untuk membeli sesuatu yang kita perlukan untuk agama kita, maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita habiskan aja uang itu entah untuk apa-apa, entah tidak jelas gunanya. Kadang-kadang habis uang untuk menyakiti diri sendiri, habis uang untuk menyakiti diri sendiri. Apa contohnya? Habis uang untuk beli rokok, sementara SPP anak 2 bulan nunggak, bilang tidak ada duit. Tapi yang satu ini nggak boleh, tidak ada, harus ada. Bagaimana cara berpikir kita itu kalau seandainya kita memang sudah seperti itu? Padahal yang ini merusak, kita siap untuk membeli terus menerus. Yang ini untuk agama, tapi kadang kita banyak pikir. Jadi di antara pelajarannya bahwa mereka siap hijrah itu sesungguhnya adalah bagian dari pengorbanan yang mereka berikan untuk agama dan keyakinan yang dianutnya. Demi membela keyakinan itu siap untuk mengorbankan segala-galanya, bahkan termasuk mengorbankan diri. Mengorbankan diri dalam artinya tentu berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada poin yang kedua. Poin yang ketiga, pelajarannya adalah yajuzu lil muslimin ayyadkhulu fi himayati ghairil muslimin. Dibolehkan bagi orang muslim itu untuk masuk mengambil suaka kepada non muslim kalau memang dia mendapatkan perlindungan di situ. Apakah itu bagian nanti dari bekerja sama dengan orang yang tidak muslim? Kan berarti ada semacam harapan-harapan yang diharapkan dari mereka non muslim. Itu tidak mengapa untuk mempertahankan agama jika memang dia akan mendapatkan itu. Maka dikatakan di sini boleh mereka masuk pada satu tempat wilayah di mana mendapatkan perlindungan dari ghairil muslimin idza da'atil hajah, apabila ada hajat, apabila memang diperlukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau Najasyi itu adalah rajanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu kan agamanya Nasrani dengan kitabnya Injil, dan Rasul tahu. Tapi Rasul juga tahu kalau Raja Najasyi itu orang yang sangat baik, orang yang membela rakyatnya dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia. Makanya Nabi menyuruh mereka untuk pindah ke sana meskipun dia belum disebut sebagai seorang muslim yang mengikuti Rasul. Kenapa disebut belum mengikuti Rasul? Karena dia belum kenal dengan Nabi Muhammad. Yang disebut muslim itu nanti pada akhirnya kan apabila mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika ia mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Raja Najasyi ketika itu belum mengucapkannya. Nah, jadi boleh seperti itu idza da'atil hajah, apabila memang
ada hajat yang menuntut untuk melakukan itu. Pada akhirnya memang di sini juga diberikan pembahasannya, penjelasannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, artinya mendapatkan perlindungan dengan orang yang tidak Muslim sendiri. Kan dulu Rasul juga merasakan itu. Apa contohnya? Bukankah Rasul dalam berdakwah itu di bawah perlindungannya Abu Talib? Abu Talib Muslim enggak? Enggak kan? Abu Talib paman Nabi sampai pada akhir hayatnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di akhir-akhir hayat beliau dia sudah sakit, dalam keadaan sakit. Diajarkanlah oleh Nabi agar dibimbing oleh Nabi agar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Seandainya diucapkannya di detik-detik akhir itu, selamat dia. Tetapi dia lebih memilih untuk tidak mengucapkannya, karena di samping dia ketika itu pada waktu yang sama juga ada tokoh-tokoh Quraisy yang masih seagama dengan dia. Apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi itu? Apakah kamu siap untuk meninggalkan agama nenek moyangmu? Ternyata dia tidak siap untuk meninggalkan itu. Tidak siap dia untuk mengucapkan syahadat, menerima ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak sedikit dipaksa oleh Nabi ketika itu. Tidak juga mau Abu Talib mengucapkan. Sampai akhirnya turun ayat kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kamu mau, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan akhirnya Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman. Nah, tetapi dakwah Nabi itu di bawah perlindungan Abu Talib dalam ketika dia hidup. Berarti Nabi dilindungi dalam dakwahnya oleh sosok yang juga tidak Muslim. Inilah logika yang sama ketika mereka disuruh oleh Nabi untuk pindah ke wilayah Habasah, di mana rajanya adalah Raja Najasyi. Cuma dibahas oleh para ulama, apakah Najasyi itu kemudian menjadi Muslim atau tidak? Apakah Najasyi itu kemudian menjadi Muslim atau tidak? Berdasarkan kepada penjelasan para ulama hadis dan ulama sejarah, yang paling kuat dalam persoalan ini pada akhirnya Raja Najasyi memang adalah sebagai seorang yang Muslim. Dan itu setelah mereka ketemu dengan sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah. Berarti sahabat itulah yang menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata memang walaupun yang dibawanya dari segi akidah adalah sesuatu hal yang sama, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walaupun kan dari awal Nabi itu, semua Nabi dari awal sampai akhir itu punya akidah yang sama. Yang berbeda adalah syariatnya. Nabi Musa, Nabi Isa, sebelumnya ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, lebih jauh lagi itu membawa akidah yang sama, dan masing-masing Nabi diutus untuk kaumnya saja, sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk semua umat. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad diutus untuk semua umat yang sebelumnya yang mengikuti Nabi yang sebelumnya wajib mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Rasul sendiri bilang, seandainya Musa itu hidup hari ini, maka dia akan ikut saya. Karena Nabi tidak diutus untuk kaum Arab saja, tapi Nabi diutus untuk semua umat yang ada sampai hari kiamat kelak. Dan mulai dari awal dia diutus menjadi Rasul sampai nanti pada
pada akhir masa. Semua harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada orang ingin disebut sebagai Muslim, tapi dia tetap hanya ingin berada pada keyakinannya dengan nabinya saja. Tidak. Umpamanya orang-orang Nasrani hari ini nggak mungkin disebut sebagai seorang Muslim sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Harus itu, karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah nasikhun lima qablah, menghapus, menasah apa yang sebelumnya, sehingga yang diikuti itu hanyalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada dan riwayat-riwayat ahli sejarah, yang benar dalam persoalan ini adalah bahwa Raja Najasyi itu memang pada akhirnya menjadi seorang Muslim, dan itu artinya adalah dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar mengikuti Nabi Isa, tetapi bersyahadat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara riwayat yang mengatakan itu? Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan kematiannya, sampai kepada Nabi berita wafatnya Raja Najasyi. Falamma mata an-Najasyi, ketika Raja Najasyi itu wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istaghfara lahu. Istaghfara lahu. Apa arti istaghfara lahu? Beliau beristighfar, memohon ampun untuknya. Dan ketika dikatakan bahwa Rasul beristighfar untuk Raja Najasyi, itu artinya adalah Raja Najasyi seorang Muslim. Boleh tidak kita mengucapkan istighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang tidak Muslim? Boleh tidak? Umpamanya dengar kita berita tetangga kita yang selama ini akrab sama kita, baik dia baik sama kita, kita baik sama dia, tapi dia tidak Muslim, lalu dengar berita kalau dia wafat, boleh tidak kita katakan semoga Allah mengampuninya? Tidak kan? Nah, sekarang Nabi ketika mendengarkan kematiannya Raja Najasyi, istighfar lahu, Nabi beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya Raja Najasyi. Dan itu adalah sebagai kata pasti bahwa Najasyi adalah seorang Muslim. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, seperti yang juga dikatakan oleh ahli sejarah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam Sahihain, dua kitab hadis sahih Bukhari Muslim, fima yata'allaqu bi islamin Najasyi, yang berkaitan dengan Islamnya Raja Najasyi. Seperti yang ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam na'a an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi fil 'amit tasi' al-hijri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesedihannya, bertakziah, pada hari di mana Raja Najasyi itu wafat, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Jadi wafatnya pada 9 Hijriah. Wa shalla bil muslimina salatal ghaibi alaih. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan Raja Najasyi bersama umat-umat Islam yang lain, para sahabat, salatal ghaib alaih, mengerjakan salat ghaib untuk Raja Najasyi. Kalau tadi mengucapkan keampunan, mendoakan keampunan, sekarang menyolatkan. Kalau sudah menyolatkan, maka pastilah Raja Najasyi itu sebagai seorang yang Muslim. Dan itu yang kuat. Hadis ini juga yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk dibolehkannya sholat ghaib untuk orang-orang
yang meninggal yang tidak berada di tempat dia. Dijadikan itu sebagai dalil umum untuk salat gaib. Walaupun sebenarnya kedudukan hukum untuk salat gaib itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan itu dalam artian ya dicari, ditengok alasannya kenapa dulu Rasul menyolatkan Raja Najasyi itu secara gaib. Karena ada semacam keyakinan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa Raja Najasyi itu karena dia wafat di kalangan ahlul kitab, kaumnya yang masih ahlul kitab, sementara dia sebagai seorang muslim, jangan-jangan dia belum disolatkan. Maka untuk orang-orang yang kita duga seperti itu dianjurkan sholat gaib, dianjurkan kalau memang seolah-olah atau rasanya tidak ada yang menyolatkan. Persoalannya kalau seandainya kita sudah tahu, sudah banyak sekali orang menyolatkan, ada keluarga kita umpamanya wafat di Jakarta, keluarga kita wafat di Jakarta, kita di sini, apakah dianjurkan kita untuk sholat gaib atau tidak? Dianjurkan atau tidak? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama itu. Artinya dalil sholat gaib untuk Raja Najasyi tadi oleh sebahagian itu tidak bisa dibawa menjadi hukum umum dalam anjuran sholat gaib bagi siapa yang kita inginkan. Karena tidak ada riwayat lain yang menceritakan bahwa Nabi sholat gaib untuk sahabat yang wafat di wilayah-wilayah yang dia utus. Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Kan banyak itu sahabat yang wafat diutus dakwah ke wilayah sana, meninggal dia di sana, tapi Nabi tidak sholat gaib. Satu-satunya yang sholat gaib Nabi kerjakan adalah untuk Najasyi. Oleh karena itu sebahagian mengatakan jika memang kita sudah yakin disolatkan seperti itu, maka tidak perlu lagi untuk disolat gaibkan, tapi perlu untuk didoakan. Kalau doa jangan pernah putus. Kalau sholat gaib itu kan ritual tertentu, satu ibadah, ada tata caranya yang kita laksanakan. Tapi kalau doa kan disuruh kapan saja. Meskipun sebahagian yang lain tetap mempertahankan itu sebagai dalil secara umum, karena Nabi pernah mengerjakan sholat gaib, berarti ini adalah hukum umum. Tidak mengapa kalau seandainya kita ingin mengerjakan sholat gaib juga. Nah gitu dari segi hukum masuk waktu Isya ya. Dari segi hukum. Maka ikhwati fillah, ada banyak riwayat yang menyatakan itu. Rasul juga dalam hadis yang lain, inna akhan lakum qad mata, sesungguhnya saudara kalian telah wafat. Ketika Nabi bilang saudara, bukankah itu menjadi bagian dari saudara sesama muslim? Faqumu fasallu alaihi, berdirilah dan sholatlah untuk dia. Nah oleh karena itu Raja Najasyi adalah seorang yang muslim yang ketika wafatnya disolatkan secara gaib oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kuat dalam persoalan muslimnya Raja Najasyi. Cuma apakah Najasyi di situ adalah Raja Najasyi yang dulu dikirimkan surat oleh Nabi? Kan ada Nabi ngirim surat pada raja-raja, ada Heraklius, ada kaisar yang lain, Kisra, ada di antaranya Najasyi juga. Ahli sejarah mengatakan itu bukanlah Najasyi yang dulu dikirimin surat oleh Nabi. Tapi Najasyi ini adalah Raja Habasyah yang memang orangnya sangat baik dan memberikan perlindungan kepada para sahabat-sahabat Nabi dalam menjalankan agama. Ikhwati billah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada maghrib ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi dalam beragama nampaknya memang memerlukan pengorbanan, dan apapun yang kita korbankan untuk agama kita, semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia.
pasti semuanya akan menjadi ibadah. Apakah harta, apakah diri kita sendiri, apakah waktu kita, dan lain sebagainya, semua akan menjadi ibadah insya Allah. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.